Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama kita bertemu dengan saya Pak Imam dalam pembelajaran sejarah peminatan. Di sini saya mengapu pelajaran sejarah peminatan di kelas 11 IPS 1 sampai kelas 11 IPS 4. Langsung saja kita akan memasuki materi pembelajaran yang pertama di semester 1, yaitu membahas tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Mungkin kerajaan Hindu-Buddha juga pernah kalian pelajari, sehingga kalian juga nggak asing lagi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah kalian pelajari pada saat kalian di kelas 10 dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Banyak hal yang menarik yang harus kalian tahu tentang sejarah kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa saya katakan penting? Itu karena dari sana kalian bisa tahu seperti apa awal mula bangsa ini terbentuk, dan sekaligus bisa mempelajari aspek kebudayaannya. Kalau gitu kita akan lanjut mempelajari pembelajaran sejarah pada hari ini tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha. Kita akan membahas satu persatu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak maritim. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Muarakaman di tepi sungai Mahakam, yaitu Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara. Karena sesuai prasasti Yupa, penguasa pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya Kudungga adalah penguasa lokal. Namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Perpindahan kekuasaan pun juga dilakukan secara turun-temurun, sehingga setelah berakhirnya masa kekuasaan Kudungga, anaknya yang bernama Aswawarman yang menduduki kekuasaan menggantikan Kudungga. Dan selanjutnya pun sama, setelah kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan kembali diturunkan kepada cucu Kudungga, yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman inilah kerajaan Kutai mencapai zaman keemasan. Kerajaan Kutai juga diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional melewati Selat Makassar, lalu sampai menuju ke Filipina, melewati Filipina dan sampailah ke Cina. Jadi itulah jalur perdagangan yang sempat melewati juga wilayah dari Kutai. Sehingga sumber perekonomian kerajaan Kutai berasal dari kegiatan perdagangan. Selain itu, kerajaan Kutai memiliki tradisi melakukan upacara-upacara di tempat suci. Terbukti dengan adanya prasasti yang disebut Yupa atau batu tulis atau batu tertulis, yang tulisan yang terdapat dalam Yupa itu juga menggunakan huruf Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Yupa merupakan tugu peringatan upacara kurban. Dalam suatu prasasti terdapat kata Vapra Keswara, yang berarti lapangan luas untuk pemujaan. Jadi Vapra Keswara berkaitan erat dengan agama Siwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kutai menganut agama Siwa. Lanjut, kita berikutnya akan membahas juga tentang kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah kerajaan Tarumanegara itu meliputi daerah Banten, Jakarta, dan Cirebon. Jadi kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Pertanian ini di sini di Tarumanegara menjadi mata pencaharian utama masyarakat di wilayah sekitar kerajaan Tarumanegara. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Tugu, Raja Purnawarman membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai kurang lebih
sepanjang 6.122 tumbak atau 11 km kalau saat ini, yang kemudian disebut sebagai Sungai Gomati. Pembuatan saluran irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena pada akhirnya dapat mengairi ladang pertanian masyarakat. Oleh karena itu, Raja Purnawarman menjadi raja yang diagung-agungkan rakyat. Adanya saluran irigasi ini juga memberi dampak yang besar pada kenaikan ekonomi masyarakatnya karena berguna sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Selain itu, ia juga menjalin hubungan baik dengan Cina di masa dinasti Tang. Terbukti dari adanya catatan seorang pendeta bernama Faxian yang sempat terdampar di Pulau Jawa pada 414 Masehi. Dan catatan itu disebutkan bahwa masyarakat sekitar sudah mendapat pengaruh Hindu India. Raja dan sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Hindu. Beberapa juga ada yang memeluk agama Buddha dan animisme, tapi yang lebih banyak atau yang mendominasi adalah memeluk agama Hindu. Dan berdasarkan prasasti Ciarateun, terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap rakyat sebagai telapak kaki Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung Dunia. Lalu berikutnya kita juga sedikit saja ya, kita akan membahas juga tentang kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holing itu diperkirakan terletak di daerah Jepara atau Jawa Tengah berdasarkan berita Cina itu, dan tertulis dari dinasti Tang. Kerajaan Kalingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, di mana sebelah timur berbatasan dengan Poli. Ini dalam catatan Cina yang dimaksudkan itu adalah Bali. Di sebelah barat berbatasan dengan Tupotang. Itu yang dimaksud diartikan oleh para peneliti atau pengawas sejarah adalah Sumatera. Sebelah utara berbatasan dengan Tahenla atau kita sebutkan adalah Kamboja. Sedangkan selatan berbatasan dengan Samudra. Raja yang terkenal di kerajaan Kalingga yaitu Ratu Sima yang memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima adalah pemimpin yang tegas, jujur dan bijaksana. Ratu Sima itu sempat menjadi sosok ratu yang tegas yang akan menghukum siapapun yang melanggar hukum, baik dari kalangan rakyat biasa maupun kerabatnya sendiri, sehingga keadaan sosial masyarakat menjadi teratur. Rakyat sangat menghormati dan menaati peraturan-peraturan yang diterapkan Ratu Sima. Lalu kepercayaan utama di kerajaan Kalingga adalah Buddha. Menurut catatan Itsing, temannya bernama Hyuning dan pembantunya Yunki pada tahun 665 Masehi pergi ke Kalingga untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Sementara untuk mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan berdagang di pasar. Pada tahun 742 sampai 755 Masehi, kerajaan Kalingga mengalami kemunduran akibat serangan dari Sriwijaya dalam upaya menguasai perdagangan. Akibatnya, pemerintahan Kijen mundur ke pedalaman Jawa Tengah atau Kalingga. Pemerintahan Kalingga mundur ke dalam pedalaman Jawa Tengah. Nah, itu dia yang kita bahas untuk pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas beberapa kerajaan, di antara tadi adalah Kutai, Tarumanegara, dan Kalingga. Dan kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan mengupas sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan nanti kita akan mempelajari tentang kerajaan Singosari, kita mempelajari tentang Mataram kuno, sampai nanti kita akan menggabungkan lanjut sampai kerajaan Majapahit dan sampai ke Mataram Islam. Dan saya akan memberikan sebuah gambaran bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia itu adalah satu garis yang terus bersilsilah, berganti nama, berganti-ganti raja dan berganti nama, satu silsilah
sehingga kita akan lebih mudah mempelajarinya. Kita akan kupas satu persatu dan kita akan mencari tahu apa sejarah-sejarah dari Indonesia dan apa cikal bakal terbentuknya sampai terjadilah negara Indonesia. Mungkin kali ini sekian dari saya. Semoga kalian tetap bisa semangat dalam pembelajaran dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian, kebugaran kalian, dan tetap terus semangat mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang lainnya, karena kita nggak boleh putus semangat untuk mencari ilmu. Cukup sekian hari ini, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.